Halo, selamat pagi. Gimana kalau saya? Seru ya? Ini selalu menjadi aktivitas yang menyenangkan saya di hari libur. Sambil mendengar gemericik air, melihat koi yang cerah-cerah sambil minum kopi. Sangat-sangat menyenangkan. Koi-koi ini dulu saya beli online dari Blitar. Walaupun saya beli murah, sekarang kualitasnya sangat memuaskan. Terima kasih Kaisar Koi dan Geronimo Koi. Teman-teman, pagi hari ini saya mau bercerita tentang menguburkan dendam kesumat saya. Di periode lalu saya menyinggung tentang dendam itu, dan saya perlu mengklarifikasi. Dendam yang ada sejak dari kecil sampai dengan masa dewasa saya, terbentuk dari kekecewaan saya di saat harapan saya, orang tua saya datang dalam kesulitan saya, tidak pernah terjadi. Kekecewaan semakin membesar, timbul amarah, sakit hati, negatif, dan juga tingkat tersinggung. Itu adalah masa-masa kelam saya. Saya tahu dendam harus dihapuskan. Gimana caranya? Suatu ketika saya membaca sebuah buku dan mendapatkan sebuah inspirasi cerita tentang sebuah sistem komputer. Dalam sebuah sistem komputer terdapat memori-memori yang menyimpan sistem-sistem perangkat kerja sehingga komputer bisa berjalan dengan baik. Dan juga ada memori untuk menyimpan data-data kita supaya kita dapat mengakses kembali, mempermudah pekerjaan kita. Biasanya kita membuat folder-folder berdasarkan urutan kegiatan maupun urutan waktu dan lain sebagainya. Demikian juga dengan otak kita. Otak kita merupakan pusat kendali dari tubuh kita. Dan juga di dalam otak kita terdapat memori yang menyimpan semua kegiatan kita dari lahir sampai sekarang. Masa-masa senang, masa-masa susah, masa-masa kita berhasil, dan masa-masa kegagalan. Sayangnya, umat manusia, terutama saya, seringkali mengakses hal-hal yang sakit hati, dendam, karena hal tersebut membuat kita ingin membalaskan atau menghapuskan dan lain sebagainya. Semakin kita mengakses hal-hal tersebut, semakin membesar amarah kita, semakin membesar dendam kita. Hal-hal yang lain justru terlupakan. Memori kita, otak kita sebagian besar terisi oleh sampah. Satu prinsip yang saya pegang adalah saya harus menghapuskan ini supaya otak kita menjadi lebih bersih, menjadi lebih baik. Kemudian saya membuat 4 hal yang saya harus lakukan supaya bisa menghapuskan dendam kesumat tersebut. Yang pertama adalah mencoba untuk memaafkan. Ini 180 derajat dari apa yang saya pikirkan dulu. Ingin membalaskan dendam, justru sekarang harus memaafkan. Ini sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi saat kita memaafkan dari hati tentunya, semuanya memang menjadi plong, mulai dari nol. Untuk dapat melakukan hal yang pertama tadi, saya memerlukan hal yang kedua, yaitu memahami orang lain tersebut. Apa yang menjadi dasar keputusannya? Dalam hal ini, kenapa sih orang tua saya begitu kepada saya? Saya mencoba berpikir dengan positif bahwa orang tua saya mempunyai pertimbangan lain, prioritas lain. Namun satu hal, bahwa mereka sebenarnya saya berdosa. Akhirnya saya memutuskan untuk memaafkan mereka. Saat saya memberikan maaf itu, langkah saya begitu ringan. Ternyata dulu saya terbebani oleh dendam-dendam tersebut. Setelah saya memaafkan, saya membuat suatu percepatan, lompatan dalam diri saya, pikiran saya, perbuatan saya, dan hati saya. Saya maju begitu cepat. Orang-orang di sekitar saya pasti tahu tentang hal itu. Yang ketiga, supaya saya tidak terjebak ke dalam dendam-dendam baru, saya memutuskan bahwa
sebuah dendam itu terbentuk dari kekecewaan, kegagalan, sakit hati. Oleh sebab itu, saya tidak akan membiarkan hal itu masuk ke dalam saya. Dalam setiap kegagalan, saya akan meminta maaf kepada orang yang dirugikan. Jika itu salah saya akan minta maaf. Kemudian, saya tidak akan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya berpikir bahwa masa lalu tidak dapat dirubah. Kita harus berpikir ke depan. Itu mentalitas yang saya tanamkan menghadapi sebuah kegagalan, sehingga saya bisa bangkit dengan cepat dari sebuah kegagalan. Yang keempat adalah fokus kepada tujuan. Dari kegagalan yang ada, saya harus membuat langkah-langkah perbaikan, antisipasi, supaya tidak terjebak ke dalam kegagalan yang sama. Saya harus membuat satu keputusan, membuat satu perubahan sekecil apapun untuk menuju tujuan akhir. 4 hal ini menjadi mentalitas dasar yang saya tanamkan dalam diri saya untuk menghapuskan dendam kesumat, untuk keluar dari sebuah dendam dan kembali ke tujuan akhir. Itu cerita saya tentang dendam kesumat, teman-teman. Saya tahu bahwa semua orang dilahirkan dengan pribadi yang unik, dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi setiap masalah. Namun jika hal ini bermanfaat buat teman-teman dan juga kerabat ataupun orang-orang di sekitar teman-teman, silakan untuk dibagikan. Sekian dari saya, selamat pagi, salam sehat, lawan COVID-19.